Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang kepada seluruh pengurus, pelayan, dan jemaat untuk mengikuti doa pagi gabungan GBI Bethel Kelapa Gading, Kedoya, dan Harapan Indah setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui Zoom dengan ID berikut ini. Mari kita berdoa bersama dan memuliakan Tuhan sebelum memulai setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, oleh anugerah Tuhan, pelayanan misi berkat bersama Sinode GBI terlibat dalam Bethel Project, yaitu pelayanan yang berfokus untuk membantu hamba-hamba Tuhan di daerah yang terkendala dalam pembangunan gereja, fasilitas pelayanan, dan kebutuhan penginjilan. Dari donasi yang saudara sudah kirimkan ke rekening PMB, per tanggal 7 Juli 2021, terkumpul dana sebesar 247 juta rupiah. Dan pada tanggal 28 Juni yang lalu, PMB sudah mengirimkan ke rekening Sinode GBI sebesar 120 juta rupiah guna membangun gereja GBI Sesawi yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT, dan inilah progres pembangunan saat ini. Saldo dana tersisa 127 juta saat ini akan kita gunakan untuk membangun gereja yang lain dan juga untuk mensupport berbagai fasilitas di gereja desa yang akan kita bantu, seperti peralatan sound system, mesin perahu untuk penginjilan di daerah, dan membangun kantor BPD GBI di Sulawesi Barat. PMB berterima kasih untuk setiap taburan yang sudah saudara beri bagi pekerjaan Tuhan di Bethel Project ini. Mari terus dukung di dalam doa dan dana, supaya kabar keselamatan tetap diberitakan sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan membuka ibadah kita, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menyertai kami, Kau yang selalu memberkati hidup kami. Ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami percaya Engkau turut bekerja dan Kau yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur juga untuk perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan beribadah kepada-Mu. Berikan kepada kami hati yang benar-benar ingin mencari-Mu Tuhan, ingin mendapatkan kebenaran firman-Mu, sehingga itu akan membawa kepada kami kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami akan memuji dan membesarkan Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Kita percaya Dialah perlindungan kita, Dialah kekuatan kita. Mari kita memuji Dia, mari kita meninggikan namanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
kekuatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, di dalam saat-saat yang sangat sulit belakangan hari ini, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan. Tidak ada satupun sumber kekuatan kita selain daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, saat ini semua itu tidak ada gunanya. Tetapi kita percaya bahwa dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasanya, kita akan dapat melampaui segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau satu-satunya Tuhan yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Tuhan kita, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Engkau penyembuhku, Engkau pemulihku, Engkau sumber kekuatan di dalam hidupku. Hanya Kau tempat kami berharap, hanya Kau tempat kami bersandar. Tuhan, di hadirat-Mu ku rasakan kedamaian. Oh, hanya Kau Tuhan tempat kami berharap. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat kami berharap, Engkaulah tempat kami menaruh kepercayaan kami Tuhan. Sebab Engkaulah pelindung kami, Engkau telah menara kekuatan kami. Oh Tuhan, hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan Kau yang selalu melindungi kami. Hanya Engkau lah yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini Tuhan situasi di luar sungguh mengerikan, tetapi kami percaya Kau yang selalu melindungi dan menjagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu ada kekuatan dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Engkau sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya semua yang disampaikannya berasal dari-Mu saja Tuhan. Sehingga ini menjadikan kekuatan bagi kami, menjadikan kesegaran bagi roh kami. Dan sehingga memberikan kepada kami Tuhan tuntunan untuk dapat menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan shalom dan selamat pagi bagi seluruh keluarga besar GBI Mekarwangi Bandung. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Bin Adi yang telah mempercayakan pelayanan firman Tuhan pagi ini kepada kami. Dan sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja kepada kami, yaitu integrity in the business world, maka izinkan saya menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil yang pertama, saudara, dari arti dari kata integrity di dalam Alkitab. Bahasa Ibrani dari kata integritas diambil dari kata tom yang berarti completeness atau wholeness. Tuhan Yesus disebut a man of integrity karena di dalam diri Tuhan Yesus berkenan seluruh kepenuhan akan Allah itu diam di dalam Dia. Sehingga Tuhan Yesus itu dikenal sebagai 100% manusia dan 100% Allah. Oleh karena Dia sanggup untuk menampung seluruh kepenuhan Allah di dalam dirinya. Dengan kata lain, pada waktu seseorang itu kehilangan integritasnya, pada waktu seorang itu tidak memiliki integritas dalam hidupnya, maka dia tidak bisa menjadi pribadi yang utuh.
pribadi yang penuh. Kata yang kedua dari kata tom, yaitu kata integritas di dalam Alkitab. Maka integritas itu artinya innocence. Beberapa tahun yang sudah lama sekali, saya pergi ke satu kebaktian penghiburan dan saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang pada waktu itu dipercayakan untuk memimpin kebaktian penghiburan. Saudara, dia sampaikan sesuatu yang mengubah pandangan saya. Pada waktu itu saya masih muda dan dia berkata begini, kalau surga itu adalah tempat orang tidak berdosa tinggal dan neraka adalah tempat di mana orang berdosa itu tinggal, maka tidak ada seorang pun dari antara kita yang layak untuk tinggal di dalam kerajaan surga. Karena Alkitab mencatat bahwa seluruh umat manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau surga merupakan tempat orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa atau orang-orang yang tidak memiliki dosa, maka tidak ada seorang pun dari antara kita yang layak untuk masuk dan untuk tinggal dalam kerajaan surga. Si pengkhotbah kemudian berkata, surga itu adalah tempat di mana orang mau membuka hatinya untuk menerima karya penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kasih karunia yang Bapa sediakan melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga surga bukan tempat di mana orang yang tidak berdosa, tapi surga adalah tempat di mana orang yang diampuni dosanya dan yang dibenarkan. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut dalam Alkitab mereka dibenarkan dari tingkah langkahnya yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arti yang ketiga daripada integrity diambil dari kata upright. Yang kalau saya boleh terjemahkan itu menjadi seorang yang hatinya itu tulus, yang hatinya itu murni. Alkitab mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi kamu juga harus tulus seperti merpati. Orang yang cerdik adalah orang yang berkata-kata, orang yang bertindak, orang yang mengambil keputusan berdasarkan pengetahuannya. Dan Alkitab mencatat bahwa pada hari-hari terakhir, pengetahuan itu akan makin bertambah-tambah. Dengan kata lain, akan makin banyak orang yang cerdik dan orang yang pintar. Tetapi dengar baik, kecerdikan kalau tidak ditambah dengan ketulusan atau integritas, maka kita tidak bisa menjadi pribadi yang utuh. Kepenuhan akan Tuhan tidak bisa memenuhi kehidupan kita dengan penuh, sehingga kita menjadi pribadi yang utuh dan lengkap. Arti kata tom atau integritas yang keempat itu diambil dari kata perfect. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sempurna. Nah, mengapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah a man of integrity. Dengan kata lain, pada waktu kita kehilangan integritas kita, maka kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Dan dengar baik, gereja pada hari-hari terakhir harus tampil dalam keadaan sempurna, tidak bercacat, tidak bercelah, dan tidak bernoda dalam menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Saya percaya pada hari-hari terakhir ini gereja perlu memiliki integritas dan hidup dalam integritas. Karena pada waktu integritas itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka saya percaya gereja akan menjadi lengkap, komplit. Gereja akan menjadi penuh. Gereja akan kedapatan tidak bersalah. Oleh karena kita rela untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita rela untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita. Dan pengampunan itu turun atas kita. Dan
Pada waktu kemudian integritas itu ada dalam gereja, kita akan melihat ketulusan daripada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ketulusan daripada umat yang ada. Dan doa saya, kiranya Tuhan akan menyempurnakan seluruh pekerjaan iman kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Beberapa waktu yang lalu, saya duduk bersama-sama dengan beberapa pengurus daripada gereja kami, dan kami mulai mereview pelayanan-pelayanan yang ada, dan kami mulai mereview 18 bulan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Nah, ada beberapa hal yang unik yang kami temui, yakni di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti ini, di tengah-tengah goncangan-goncangan yang melanda dunia, maka kami menemukan ada pengusaha-pengusaha yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Contoh, pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang oleochemical. Nah, mereka bersaksi, saudara, bahwa tidak pernah penjualan daripada chemical mencapai puncaknya, yaitu pada waktu pandemi itu dimulai. Tahun lalu grafik daripada penjualan perusahaan mereka itu begitu meningkat. Dan tahun ini memasuki semester yang kedua, maka trennya sama dengan tahun yang lalu. Terus perusahaan itu mengalami peningkatan. Dan bukan saja perusahaan-perusahaan yang menjual oleochemical saja, tetapi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan. Oleh karena harga daripada minyak kelapa sawit, harga daripada minyak dunia, mining, batu bara mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan kita sedang menuju ke musim dingin, di mana diperkirakan bahwa harga minyak akan terus lagi meningkat dengan tajam. Tetapi di tengah-tengah goncangan kita juga melihat bahwa ada usaha-usaha yang tidak mengalami keberuntungan. Nah, di dalam Alkitab, saudara, ada seorang tokoh yang dari masa mudanya mengalami goncangan demi goncangan, tetapi kita melihat di akhir daripada kehidupannya, maka Tuhan memberikan julukan kepada Daud sebagai seorang yang berkenan di dalam hatinya Tuhan. Goncangan tidak membuat dia jatuh. Goncangan tidak membuat kemudian dia kehilangan segala sesuatunya, tapi justru goncangan mendatangkan berkat yang sangat besar dalam kehidupannya. Saudara, saya berdoa kiranya melalui goncangan-goncangan yang dialami oleh dunia pada hari-hari ini, kita melihat tangan Tuhan terulur buat kita. Tuhan mengangkat kita naik dan tidak pernah turun. Tuhan jadikan kita kepala dan tidak pernah jadi ekor. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati pelayanan kita sehingga kita berhasil dan beruntung. Nah, mari kita lihat apa yang dialami oleh Daud. Saudara, pada waktu dia berada di rumah bapaknya, maka Alkitab mencatat ayah dan ibunya melupakan dia. Dan pada waktu kemudian dia berada di istana raja, setelah dia memenangkan peperangan melawan Goliat, maka dia dipercaya untuk masuk dan tinggal dalam lingkungan istana. Tetapi apa yang dialami oleh Daud, pengurapan yang dimiliki oleh Daud tidak membawa dia kepada padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Tapi pengurapan itu membawa dia untuk menemukan goncangan demi goncangan dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, setiap kali kalau kita mengalami goncangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada pengurapan yang Dia berikan kepada kita supaya kita bisa kemudian menang atas setiap goncangan, atas setiap permasalahan yang ada. Nah, pada waktu kemudian dia ada di istana raja, maka Saul yang adalah mertuanya mengkhianati dia. Dan bukan itu saja, dalam hidupnya anaknya yang bernama Absalom juga mengkhianati dia. Pada waktu dia tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang sakit hati, maka Anda lihat Daud memimpin mereka
Dan Daud memperlengkapi mereka menjadi pasukan yang susah untuk dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Dan pada waktu dia menghadapi pandemi oleh karena dosanya, maka kembali lagi kita melihat, saudara, di tengah-tengah masa yang sulit, maka pertolongan daripada Tuhan itu tersedia untuk kehidupan Daud. Kalau Daud bisa mengalami hal yang seperti ini, maka saya berdoa, saudara, biarlah setiap kita, yaitu umat Tuhan yang percaya, yang beribadah kepada Tuhan, akan mengalami pengalaman-pengalaman sama seperti Daud. Nah, mari kita akan lihat, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud, sehingga setiap kali dia menghadapi persimpangan-persimpangan dalam hidupnya, maka Tuhan memberikan keberhasilan, keberuntungan. Nah, hal yang pertama, di dalam Mazmur pasal 73 ayat 25 dan 28, Daud adalah seorang yang senang dekat dengan Tuhan. Kata integrity ini merupakan bagian atau karakter atau sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sehingga gembala yang mengembalakan gereja kami yang ada di kota Medan ini, Bapak Pendeta Edi Prayitno, dalam salah satu khotbahnya, maka beliau berkata bahwa integritas itu adalah bagian daripada kebenaran. Siapakah kebenaran? Kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan pada waktu Daud, saudara, dia punya obsesi untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Daud tidak ingin jauh daripada Tuhan, tapi Daud memindahkan tabut perjanjian Allah dari Kiryat Yearim ke kota Daud, sehingga Daud bisa bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan bisa bersama-sama dengan dia. Maka yang dialami oleh Daud, kebenaran itu mulai memenuhi kehidupan dia. Dan integritas yang merupakan bagian daripada kebenarannya, ini mulai kemudian mengalir dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud disebut adalah a mighty warrior. Dia tidak pernah kalah dalam peperangannya. Dia adalah raja yang disegani oleh musuh-musuhnya. Gadis-gadis menyanyikan lagu tentang dia. Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, maka Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Daud pada waktu Daud berada di kemah orang fasik. Maka di kemah orang fasik, dia menjadi pribadi yang sangat dikagumi. Gadis-gadis bernyanyi untuk dia, raja-raja datang untuk mengambil isi hatinya dengan memberikan persembahan-persembahan yang menyenangkan hati Daud. Dan mereka ingin mengambil hati Daud daripada Daud. Mereka ingin memperoleh perhatian daripada Daud sebagai orang yang disegani, yang ditakuti. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Daud berada di kemah daripada Tuhan sendiri? Maka Daud menuliskan satu Mazmur. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua saya minta musik saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Daud berada di rumah Tuhan, maka Daud menuliskan satu Mazmur. Seperti mata seorang hamba laki-laki
memandang kepada tangan tuannya. Dan sama seperti mata seorang budak perempuan yang memandang kepada tangan nyonyanya, maka demikianlah mataku ya Tuhan memandang kepadamu. Di kemah orang fasik, dia adalah pokok daripada pujian. Dia adalah pusat daripada perhatian. Tapi pada waktu dia berada di rumah Tuhan, maka Daud melepaskan jubah kebesarannya. Daud melemparkan mahkotanya. Dan dia berkata, seperti binatang yang dungu aku berada di dekatmu ya Tuhan. Pada waktu Daud bersalah dan jatuh ke dalam dosa, dia tidak peduli dengan kekayaan yang dia miliki, dengan kebesaran yang dia punyai. Dia hanya berkata kepada Tuhan satu hal. Dia mengakui kesalahannya. Asalkan Tuhan tidak mengambil rohnya dari dalam hidupnya. Sehingga Daud kemudian berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya bertanya kepada kita semuanya. Pada waktu kita bekerja, pada waktu kita ada di kantor, bagaimana dengan integritas di dalam hidup kita? Siapa yang kita cari? Uangkah? Kekayaankah? Pangkatkah? Jabatankah? Apa yang merupakan goal daripada hidup kita? Daud, dia berhasil melewati masa-masa yang sulit. Bukan oleh karena dia raja yang ditakuti. Bukan karena dia raja yang terbesar yang dimiliki oleh Israel. Tetapi dia menuliskan bahwa kedekatannya dengan Tuhan, persekutuannya bersama dengan Tuhan, merupakan sumber kekuatan yang dia miliki. 2 Samuel pasal 7 ayat yang kedua. Oleh karena Daud melihat Tuhan telah memberkati dengan istana-istana yang indah, maka dia memanggil Nabi Nathan dan berkata, Tuhan telah mengaruniakan kepadaku istana yang begitu luar biasa. Dan sekarang aku ingin membangun sebuah rumah buat Bapa, buat Tuhan, supaya tabut Allah itu bisa ditempatkan dalam rumah yang terbuat dari kayu aras. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Tuhan berfirman kepada Daud, Daud, bukan kamu yang akan membangun, tapi anakmu yang bernama Salomo yang akan aku pakai untuk membangun rumah bagiku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mudah kalau kita telah memiliki satu jabatan yang penting di dalam masyarakat. Kalau kita memiliki kekayaan yang sangat besar, kita biasa memerintah dan kita biasa memberi perintah. Tetapi kali ini, apa yang merupakan kerinduan daripada hati Daud yang sangat mulia? Dia ingin membangun sebuah rumah buat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berkata, bukan kamu Daud. Kamu tidak bisa membangun karena tanganmu berlumuran darah. Tetapi anakmu yang bernama Salomo yang akan membangun rumah bagiku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Daud begitu terobsesi untuk membangun rumah buat Tuhan? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Pada waktu Israel berada di padang gurun, pada waktu itu musuh daripada Israel merupakan tentara-tentara pilihan yang biasa untuk berperang. Fir'aun dan tentaranya menguasai Israel lebih daripada 400 tahun.
Dan pada waktu mereka keluar, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan, mereka bukan lawan daripada Firaun. Dan pada waktu mereka berada di padang gurun, maka dicatat musuh-musuh mereka begitu banyak, yaitu suku-suku yang ada dalam padang gurun, yang di atas kertas merupakan kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki pasukan yang luar biasa. Dan mereka adalah budak selama 400 tahun lebih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah membawa laki-laki, anak-anak, dan perempuan-perempuan berjalan di padang gurun, yaitu satu masyarakat yang tidak terlatih untuk berperang. Bagaimana cara Musa memimpin mereka? Musa berdoa di dalam Keluaran 33. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini. Bukankah oleh karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Pada waktu mereka ada di padang gurun, maka Tuhan berkata kepada Israel, bangunlah tempat kudus bagiku. Dan mereka bertanya, buat apa kami membangun tempat kudus bagimu? Dan Tuhan sampaikan dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8, supaya, kata Tuhan, aku dapat diam di tengah-tengah kamu. I will dwell among you. Aku bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, pada waktu kita melekat dengan Tuhan, pada waktu kita membangun tempat kudus buat Tuhan sehingga kita dapat bersekutu bersama dengan Dia, kita akan melihat Tuhan akan membuat perbedaan demi perbedaan. Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Saudara menceritakan kepada kita kegagalan daripada orang Israel selama 430 tahun mereka tinggal di Mesir dan mereka hidup sebagai budak. Nah, mengapa mereka hidup sebagai budak? Karena dicatat selama mereka tinggal di Mesir tidak ada ibadah, tidak ada mezbah yang membuat mereka dapat bersekutu bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Daud begitu terobsesi untuk membangun rumah buat Tuhan. Dan pada waktu Daud membangun rumah buat Tuhan, 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17, Alkitab mencatat, yang Tuhan lihat itu adalah hati daripada Daud. Tuhan menolak dia, tetapi dia tidak putus asa. Dia mengumpulkan begitu banyak emas, perak, batu permata. Dan dia mempersiapkan seluruh perlengkapan daripada bait Allah untuk dipersembahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah memberi tanpa motivasi. Daud diberkati oleh Tuhan. Tapi pada waktu kemudian dia memberi, maka dia memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, dengan integritas dia mulai memberi. Saya mengikuti pembangunan daripada rumah Tuhan yang ada di Surabaya, yaitu gereja sekarang menjadi Gereja Betani Indonesia. Dan saya ikut ambil bagian dalam pembangunan Sentul International Convention Center. Nah, melalui pemimpin-pemimpin saya, maka saya belajar, saudara. Bagaimana kemudian kita bisa memberi, kita bisa membangun sesuatu dengan integritas yang tinggi. Maka saya memutuskan, saudara, untuk menyisihkan 10% daripada income untuk pembangunan yang kami pakai untuk membangun gereja orang lain dan juga gereja GBI. Ratusan gereja yang kami bangun sebelum kami selesai membangun rumah persembahan yang ada di kota Medan. Nah, mengapa kami lakukan itu? Oleh karena kami percaya
pada waktu Tuhan berada di kota kami, di negeri kami, di tempat di mana kami melayani, maka akan ada perubahan di tempat itu. Dan hal yang kedua, saudara, pada waktu kami membangun, maka kami tidak menyisihkan dan tidak mengorbankan persembahan-persembahan yang lain yang digunakan untuk misi penginjilan dan lain sebagainya. Nah, mengapa? Oleh karena goal daripada kami bukan gedung, tapi goal daripada kami adalah jiwa-jiwa. Nah, hal yang sama saya juga harapkan kepada para pengusaha yang ada di gereja ini. Kalau kita bekerja, kita tidak hanya bekerja untuk profit, kita tidak hanya bekerja untuk goal daripada company kita, tapi mari kita mulai melihat kepada jiwa-jiwa, karena people itu lebih penting daripada building. Dan kita membangun pekerjaan kita membangun rumah Tuhan, tidak untuk yang lain tapi untuk jiwa-jiwa. Nah, di dalam 1 Tawari 28 ayat yang ke-9, Alkitab mencatat Salomo dikenal sebagai raja yang sangat kaya dan raja yang dipenuhi dengan hikmat. Dan tidak ada manusia yang memiliki hikmat dan kekayaan sama seperti Salomo. But, keberhasilan daripada Salomo tidak ditentukan oleh kekayaan dan hikmatnya. Tapi Alkitab berkata, keberhasilan Salomo yaitu pada waktu Salomo memelihara integritasnya. Dan pada waktu Salomo kehilangan integritas, maka dia akan kehilangan semuanya. Oleh sebab itu, bapaknya yang bernama Daud berdoa untuk anaknya. Dan Daud tidak berdoa supaya anaknya diberkati dengan keberhasilan, keberuntungan, dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi dia berdoa, Tuhan berikan kepada anakmu ini hati yang tulus, hati yang dipenuhi dengan integritas. Saya akan tutup. Integrity is choosing your thought and actions based on value rather than personal gain. Integritas adalah memilih pikiran dan tindakan berdasarkan nilai-nilai daripada keuntungan pribadi. Nah, saya akan tutup dengan beberapa contoh. Saudara, Yusuf yang merupakan orang tua daripada Tuhan Yesus dikenal sebagai seorang yang tulus hati. Nah, kata tulus hati diambil dari kata integrity. Kalau Yusuf dipercaya untuk kedatangan Tuhan kali yang pertama, pada waktu Tuhan hadir dalam muka bumi ini, saya percaya dengan segenap hati. Gereja yang dipercaya untuk menantikan dan menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua adalah gereja yang memiliki ciri-ciri seperti Yusuf. Yaitu gereja yang dipenuhi oleh integrity. Jemaat mula-mula Kisah Rasul pasal 2, 46-47. Gereja setiap hari ditambahkan dengan jumlah orang percaya. Bukan oleh karena penginjilannya, bukan karena khotbahnya yang luar biasa. Tapi dicatat karena mereka semuanya kedapatan pribadi-pribadi yang tulus hati. Dan mereka disukai oleh semua orang sehingga Tuhan menambahkan jumlah orang percaya. Dan Cornelius adalah pribadi yang pertama yang mengalami lawatan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya dengan segenap hati pada waktu Tuhan menemukan integriti dalam kehidupan seseorang, maka Roh Kudus akan melawat kita. Doa saya, biarlah setiap kita memiliki integritas dalam hidup ini. Sehingga sebagaimana Yusuf dipercaya pribadi daripada Tuhan, gereja ini juga dipercaya pribadi Tuhan. Sebagaimana kita melihat perwira di Kapernaum dilawat oleh Roh Kudus, maka demikian Tuhan juga akan melawat Anda. Sebagaimana gereja mula-mula tiap-tiap hari ditambahkan dengan jumlah orang percaya, kiranya Tuhan akan menambahkan jumlah orang yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah hadir dalam ibadah kami pagi hari ini, melawat kami, memberkati kami, dan kami percaya pemeliharaan Tuhan di masa resesi itu cukup jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan.
Apapun pergumulan kami belajar berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kalau kami dengar hari-hari ini COVID-19 terus naik di beberapa daerah, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati para dokter, tim medis yang ada di gugus depan. Kami berdoa biarlah Tuhan penanggulangan COVID ini dapat berjalan dengan baik. Beri hikmat kepada pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Bahkan mereka tidak hanya sekedar slogan, tapi turun ke lapangan. Khususnya buat Gubernur DKI Jakarta, bentuk tim tapi tidak bekerja sehingga angka terus naik. Beberapa hari yang lalu naik 2000 sekian dan lain sebagainya. Kami berdoa, Tuhan tolong supaya orang-orang yang duduk dalam pemerintahan bekerja sungguh-sungguh, tidak mementingkan kelompok dan golongan, tapi untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Berkati situasi bangsa kami, keuangan, supaya tidak terjadi resesi bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan para pemimpin rohani kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini, pelayan-pelayan Tuhan, koordinator ibadah, pemain musik, worship leader, aset kolektan, ukur suhu tubuh, absensi, semuanya kami berdoa, berkati kami Tuhan, supaya kami tetap setia beribadah di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.